Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Mohon maaf beberapa hari terakhir saya belum bisa upload video. Ini saya akan sharing pengalaman saya mengkonseling suami istri, yaitu istrinya thinking, suaminya sensing. Ada beberapa permasalahan di rumah tangga ini. Mereka punya usaha rumah makan ya, yang mana istrinya yang merancang dari awal, kemudian termasuk resepnya juga yang membuat istri. Kemudian dari perjalanan bisnis ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, suami yang sensing ini justru malah asik dia mencari bisnis secara online ya. Dia belajar marketing online sambil pulaan barang dijual dan seterusnya. Yang intinya jualan online-nya ini belum bisa berjalan dengan baik sehingga malah banyak uang yang tersedot sehingga suami ini justru malah mengalami kerugian. Yang kedua, suami yang sensing ini kontribusi di rumah makan tersebut belum jelas. Yang ketiga, masalah keuangan juga masih belum rapi sehingga perlu diputuskan nanti siapa yang harus mengelola, suami atau istri. Coba kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, kalau Anda itu sensing, ya termasuk suami ini, saya lihat dia sensing yang belum pernah sukses di bidang bisnis yang offline. Ya, karena sensing ini otaknya mengendalikan otot, semua indranya itu harus digunakan dengan baik, terutama indera yang digunakan di dunia nyata ya, bukan di dunia maya atau online. Maka kalau Anda sensing sukses dulu di dunia bisnis offline ya, dia harus mengelola rumah makan tadi dengan baik. Maka saya sarankan kepada suami ini agar memasarkan produk masakan di rumah makan itu dia secara offline ya. Karena sudah ada karyawati, sudah ada karyawan yang mengelola harian, maka saya sarankan suami yang sensing ini dia door to door menawarkan makanan ya, untuk bisa dipesan di rumah makan itu, dan dia nanti melayani layanan antar atau ya dibuat semacam catering gitu ya. Dia dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, dari sekolah ke sekolah menawarkan produk makanan dari rumah makan itu, atau bisa dikatakan juga sebagai catering. Itu yang pertama untuk si suami. Nanti kalau sudah sukses di dunia offline memasarkan produk dari rumah makan itu, silahkan baru merambah ke online. Kenapa? Karena kalau sensing itu belum sukses di offline langsung ke online, sulit sekali dia membayangkan dunia maya yang begitu luas, yang begitu dalam tanda kutip abstrak. Biasanya sensing akan sulit mengikuti. Yang bisa langsung cocok untuk bisnis online itu biasanya intuiting ya. Oke, kalau kita lanjut ke permasalahan ya, yang kedua, karena suami tadi kiprahnya di rumah makan ini belum jelas, maka saya tegaskan lagi dari yang nomor satu tadi, dari online dia tinggalkan, kembali ke offline. Offline-nya yaitu poin 2, memasarkan produk dari rumah makan itu. Nanti dari rumah ke rumah dia menggerakkan badan secara offline, dia akan fresh otaknya, apalagi nanti sudah dapat order, dia juga bisa mendapatkan keuntungan ya. Misalnya harga dari rumah makan dia 30.000, dia naikkan jadi 5.000 misalnya, sehingga nanti ketika deal dia bahagia karena menggerakkan badan dan juga bahagia karena bisa mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, keuangan yang belum rapi, saya sarankan yang mengelola adalah istrinya ya, yang thinking. Karena thinking itu senantiasa ketat dalam keuangan. Uang itu diperoleh dari mana, sumbernya mana saja ya, keuntungannya berapa saja. Kemudian kalau ada pengeluaran itu harus jelas, pengeluaran itu apa. Nah, ketika saya sampaikan pada suaminya, ya ini sebaiknya istri yang mengelola, karena istri yang thinking lebih rapi dalam keuangan. Nah, ini rekan-rekan, ketika Anda bisnis di keluarga dan salah satu pasangan ini ada yang thinking, sebaiknya yang mengelola uang adalah yang thinking, meskipun thinking itu adalah istrinya ya. Ini bagi suami yang punya istri thinking yang pandai mengelola uang ya, Anda harus bisa berlapang dada menyerahkan keuangan kepada istri ya. Meskipun nanti ketika sudah kembali ke rumah ya, selesai mengelola bisnis Anda dari pagi sampai sore, ya sore sampai malam sampai pagi, ya tetap
suami yang mengendalikan semua kegiatan di rumah tangga tersebut. Demikian sedikit sharing saya tentang konseling keluarga, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Suhaid Abdillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.